Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin berbincang dengan Kang Hasan, Hasanuddin Abdurrahman, tentang hal yang kemarin rame dan saya kira sekarang juga masih agak rame ya, soal runtuhnya musola di pesantren Khozini di Sidoarjo ya, pesantren Buduran itu, pesantren tua itu Kang. Nah, kenapa ini penting? Karena respon publik dan respon pesantren terhadap kasus itu membuat kita bertanya-tanya tentang sebenarnya bagaimana sih kita membaca persoalannya gitu. Dan Kang Hasan sebagai santri yang udah pernah di pendidikan sekuler, pendidikan inilah UGM terus di Jepang. Jadi gini Kang, kan kalau kita lihat persoalannya kan ada 54 santri meninggal, 60 lebih. 60 lebih ya. Terus kemudian ada sejumlah yang luka-luka. Nah, tapi respon yang rame itu kan bahwa itu takdir gitu. Dari pesantrennya ya, dari pengasuhnya itu takdir. Terus kemudian respon pemerintah juga dianggap kok kelihatannya ini masalah yang belum ada tersangkanya gitu, belum diproses hukum gitu. Kenapa gitu? Udah gitu malah ada wacana mau dibantu oleh negara melalui APBN gitu. Terus Menteri Agama mengatakan bahwa ini insya Allah santri-santri yang meninggal ini syahid gitu. Jadi narasi-narasi yang membuat banyak orang terheran dan kecewa gitu ya dengan apa yang terjadi gitu. Tanpa mengurangi simpati kita kepada korban ya, bahwa itu sesuatu yang musibah yang luar biasa besar. Tetapi kan selalu yang perlu kita tegaskan ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi itu gimana Kang Hasan membaca masalahnya ini? Gini, pertama kalau saya dibilang santri itu nanti banyak yang ngamuk. Wong koyong ini kok santri. Enggak, tapi kan pernah kuliahnya sekolahnya dulu di Sanawiyah, di apa gitu. Nah, yang kedua buat saya konsep takdir itu sangat rumit. Ya, rumit itu dalam arti saya ingat ketika seorang pemikir ya, Jordan Peterson itu ditanya, "Do you believe in God?" Dia bilang, "Yes, I do." But kemudian dia jelaskan bahwa it is not that simple. Kita harus menggali konsep belief itu apa, God itu apa, sehingga boleh jadi pertanyaan yang kamu ajukan ke saya itu ketika saya jawab itu berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Nah, bahas takdir itu akan sangat ruwet. Nanti kita masuk Jabariyah, Qadariyah, masing-masing orang punya pemahaman sendiri. Ya kalau mau dibilang takdir ya silakanlah. Tapi saya ingin menyorotinya dulu dari satu sisi yang kita sebut dengan sisi compliance. Ya kan? Comply. Artinya dalam setiap bisnis apapun ada aturan. Dalam setiap persoalan apapun selalu ada aturan. Ya, nah aturan ini dipatuhi atau tidak, ya kan? Harus ke situ dulu. Kita harus dengan clear, dengan tegas mengatakan ada pelanggaran aturan dan sangat bagus kalau itu ditetapkan oleh pengadilan, sehingga jelas. Kalau misalnya ini harus diproses hukum tidak berarti ada orang yang harus masuk penjara, tapi duduk persoalannya menjadi jelas. Nah, kalau dalam kondisi sekarang jelas. Peraturan konstruksi itu dilanggar, baik dari sisi regulasinya maupun dari teknis konstruksinya sendiri. Nah, saya ini ya itu tadi bekas santri yang masih sidik-sidik nyangkut lah gitu kan. Nah, saya kembali ke ketika dulu di madrasah itu belajar satu hadis yang sampai sekarang saya masih ingat, as-sam'a wa ta'ata 'alal mar'il muslimin. Fima ahabba wa kariha ma lam yu'maru bi maksiatin. Kalau makhraj saya salah tolong dikoreksi. Tajwidnya benar. Ya. Fa in umiru bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Artinya apa? Itu compliance, Mas. Ya, merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk comply. Ya, bagi pemirsa yang nggak ngerti bahasa Arab mungkin perlu saya terjemahkan bahwa mendengar dan taat itu kewajiban bagi setiap muslim pada hal yang dia sukai atau pada hal yang dia benci. Terhadap apa-apa yang disukai, ataupun yang dia benci. Dia benci. Gitu ya. Selama ya
malam yu'maru bimaksiatin, selama tidak disuruh melakukan yang maksiat. Ya. Maka dalam prinsip spiritual saya, buang puntung rokok sembarangan tuh buat saya sebuah dosa. Karena itu mengotori lingkungan. Menyeberang tidak pada tempatnya, naik sepeda motor tidak pakai helm, itu sudah melanggar aturan Allah gitu loh. Ya. Aturan tidak spesifik, tidak ada hadis yang mengatakan kalau kamu naik motor kamu harus pakai helm, tidak ada. Tapi kenanya di sini, kamu mengabaikan asas compliance. Nah, saya terus terang agak kesel dengan para ulama. Hadis ini tidak populer di pengajian-pengajian. Iya kan? Mungkin yang lebih populer itu fangkihuma tabalakum minan nisa. Soal ayat poligami gitu ya. Hadis ini tidak populer. Kalaupun tadi misalnya mungkin saya beberapa kali dengar ceramahnya Khalid Basalamah, itu masih pada level ya kita tidak boleh melawan umaro, tidak boleh memberontak. Tapi itu menurut saya ketika kita masuk dari sudut pandang compliance, itu panjang sekali. Termasuk cara kita keluar dari kereta api, itu ada aturannya. Dan kalau itu kita tidak ikuti, itu akan jadi mudarat. Itu loh. Jadi fungsi aturan itu kan pada dasarnya kan mengelola perilaku manusia. Ketika perilaku itu sesuai dengan aturan, itu kan berarti orang berakhlak baik. Ya kan? Kalau kita misalnya melawan arus, itu kan akhlaknya buruk. Nah, hal-hal seperti ini sekali lagi tidak banyak dibahas. Nah, sampailah tadi orang berani membangun dalam konteks ini dengan mengabaikan apa, karena toh paling Pemdanya takut gitu kan untuk menegakkan. Kita diam-diam aja, nggak ada pengawasan segala macam, kemudian berakibat seperti ini. Ini akhlak yang buruk. Nah, bagi saya itu jadi pertanyaan, ketika misalnya pimpinan pesantren yang harusnya jadi pemimpin umat, kok tidak berdiri di paling depan dalam hal as-sam'a wa ta'ata. Nah, kalau saya melihatnya dari aspek itu, nah, apalagi ini di lembaga pendidikan, kita akan bertanya terus, tujuan pesantren ini apa? Ya memperbaiki akhlak dong, membangun akhlak karimah dong. Tapi yang didefinisikan sebagai akhlakul karimah itu apa? Ya kan? Yang kalau yang pengertian general di kalangan muslim kan ya sholat TAP, ya toh suka sedekah, tutur kata, tutur katanya tidak kasar. Tapi mohon maaf, bagi banyak orang membuang sampah sembarangan tuh tidak masuk list. Naik kendaraan dengan benar, ngikuti aturan tuh tidak masuk daftar. Termasuk yang kita bilang, katanya ini hadisnya juga dhaif ya, an-nazafatu minal iman. Ya, ada enggak semua, mungkin saya pernah ke satu pesantren kok jorok banget gitu kan. Nah, saya pengen itu didiskusikan dalam konteks compliance, bagaimana lembaga pendidikan itu melatih manusia-manusia berakhlakul karimah tadi dalam konteks melatih orang-orang untuk comply. Begitu kita masuk ke comply itu sifatnya sangat general, itu mengcover banyak hal. Saya pikir gagasan ini perlu dikembangkan baik ketika kita di pendidikan umum maupun di pendidikan pesantren. Dan lagi-lagi kalau mau dicarikan dalilnya itu banyak. Nah, ini menarik nih soal Kang Hasan mengaitkan antara akhlakul karimah dengan compliance, dengan ketaatan terhadap aturan, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada kritik dari Gus Nadir, Profesor Nadir Shah Hussein terhadap apa yang terjadi pada Al-Khazini itu adalah sebenarnya itu kelalaian yang mengatasnamakan takdir, berlindung di bawah term takdir. Padahal itu kelalaian, dalam hal tadi tidak comply terhadap aturan. Padahal kan setiap bidang itu ada set of rules-nya, kan? Ada aturannya. Kalau bangun
tapi sembarangan, Ya. ya berpotensi untuk kalau misalnya roboh dan membuat orang mudarat tadi, membuat keselamatan terancam, nyawa terancam, ya itu sebenarnya bagian dari konsekuensinya. Ya, Gitu ya. ya. Ketika itu nggak dipenuhi, ya sebenarnya disinilah terjadi kelalaian. Gitu Ya, kan, ya. betul. Nah, kan Kang Hasan kan sebenarnya juga punya minat yang luas dalam hal manajemen ya. Ya. Nah, ini bisa diuraikan lebih dalam nggak soal compliance ini kan? Baik, ini gini. menarik ini. Tapi sebelum itu sini dulu. Oke. Kan yang muncul kemudian adalah kata kunci takdir. Terus terang aku tuh pernah agak frustrasi dengan bahasa-bahasa takdir, musibah dan sebagainya tuh. Jadi tahun 2005 itu ada kecelakaan yang cukup serius lah di Osaka kalau nggak salah ya, atau Kobe ya, Kobe saya lupa, kereta api. Jadi keretanya tuh menikung terlalu kencang sehingga bablas kemudian nabrak apartemen. Ada cukup banyak yang meninggal di situ. Nah, saya waktu itu nulis, Mas, kurang ajar sih nulisnya. Nulisnya tuh ketika Tuhan tidak ada. Artinya apa? Bagi orang Jepang ketika itu kecelakaan, begitu sebab-sebab kecelakaan itu dikulit dengan tinta-entek. Sampai ke sekolah para masinis itu seperti apa kurikulumnya, seperti apa model pelatihannya. Karena dalam kasus itu salah satu sebabnya masinis ini buru-buru karena target waktu dia pendek. Oke. Ya. Yang muncul dari hasil penyelidikan waktu itu, dan ada juga masalah ketidakdisiplinan si masinis dan sebagainya. Ini kereta api cepat ya? Tidak, kereta reguler. Kereta reguler di Jepang. Sampai ke situ ya, dikuliti semua. Sampai selesai persoalan, nama Tuhan tuh tidak muncul. Artinya apa? Ya, segala sesuatu tuh secara penuh diletakkan pada porsi manusianya harus berikhtiar sampai saat tuntas. Jangan bayangke. Nah, ini yang fatal ketika orang bilang, kemarin saya sempat baca komentar orang, manusia kok mau menggantungkan hidup pada struktur bangunan. Sekokoh apapun bangunan kamu buat, kalau Allah menghendaki itu runtuh, ya runtuhlah. Lah terus ikhtiar kita di mana dong? Gitu kan? Nah, kembali lagi saya tidak mau masuk ke pembicaraan soal yang rumit-rumit tadi. Soal takdir itu, saya lebih suka dalam konteks ini Tuhan tuh nggak usah dibawa-bawa dulu. Ya, Tuhan tuh nggak usah dibawa-bawa dulu. Setelah ikhtiar kita selesai, barulah yang namanya bertawakallah pada Allah. Lah ini tawakal aja dulu gitu kan. Ikhtiarnya nggak ada, kan kacau. Jadi dalam kasus tadi yang Kobe itu, yang kejadian kecelakaan kereta api di Jepang itu, jadi setelah kejadian kemudian pemerintah atau masyarakat Jepang mencari what went wrong gitu ya. Apa yang salah ini? Ya, dalam hal ini OCI, Japanese Railway itu dikuliti sampai habis. Bahkan ada yang menarik. Jadi ada sekelompok orang karyawan JR itu yang kena sanksi. Dia tidak ada kaitannya dengan kecelakaan. Dia itu hanya kebetulan sedang pesta. Ya kan di sana biasa pesta sebagai karyawan gitu kan, dinner party. Tapi ketika kejadian itu sudah diberitakan, mereka tidak menghentikan pesta. Itu kena sanksi. Dianggap sense of crisis-nya buruk. Dan sampai hal seperti itu pun diperhatikan. Nah, ini yang saya bilang, totalitas kita dalam berikhtiar, mungkin ya itu tadi, ketika kita sedang berikhtiar itu, Tuhan tuh nggak usah ada dulu dalam pikiran kita. Nanti kalau sudah selesai berikhtiar, ya barulah bertawakal. Serahkan sepenuhnya. Tapi kita sudah yakin dulu. Lah ini jelas-jelas melanggar. Suruh Tuhan beresin pelanggaran kita kan kurang ajar. Nah, bagaimana orang-orang di Jepang dilatih untuk comply? Nah, ini aspek pendidikannya sangat kenceng. Saya itu ya pulang ke Indonesia itu terkaget-kaget dengan sistem sekolah gitu kan, yang tidak mendidik perilaku, yang diperkuatkan hafalan, kepatuhan dalam pengertian OB. Patuh sama guru, patuh sama orang tua tuh OB, bukan comply.
ya. Nah, Jadi penekanannya pada kalau comply itu kan tahu alasannya gitu ya, ya. Taat kepada sesuatu aturan tetapi tahu reasoningnya ya. gitu ya. Kalau Kalau OB OB itu itu kepada sosok. ya pada Ya. sosok ya. Nah, ini pernah cerita, anak saya kan sekolah di sekolah Islam. Eh, Tadi saya datang ke sekolah. Saya pada saat melewati ruangan sekolah, ke kelas-kelas itu mau menuju ke aula, itu kelas-kelas pintu terbuka, AC menyala, tidak ada orang di situ, lampu menyala. Saya panggil kepala sekolahnya. Saya bilang, ini kami yang bayar loh listriknya. Selain itu, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ya, itu tadi. Value yang diajarkan Quran pun tidak menjadi practical attitude. Tidak di breakdown menjadi tindakan-tindakan yang berakhlak tadi. Jadi ada begitu banyak gap kan. Nah, kalau di Jepang dia nggak ndalil apa-apa, tapi tindakan itu menjadi gerakan otomatis. Sebagian adalah muscle memory, sebagian kesadaran. Nah, di episode lalu kan saya pernah cerita bahwa zonasi itu di Jepang. Jadi dia tuh mendesain sekolah, lokasi sekolah itu berdasarkan zona. Ya, penduduknya sekian, berarti sini harus bikin rumah. Anak-anak itu harus jalan kaki kalau SD. Ya, dari situlah. Jadi dia harus membawa tasnya sendiri. Itu mulai dari situ. Ya, tidak boleh misalnya kebetulan papa naik ke kantor lewat sekolah itu, ya udah nebeng papa sampai depan sekolah tuh enggak boleh. Jadi memang harus jalan. Ya sampai kan? Sekarang aturannya begitu. Begitu. Oke. Begitu jalan anak. Jadi sekolah itu dibikin dalam jarak jalan kaki. Nah, yang jauh nanti naik kendaraan umum. Nah, yang menariknya Mas, saya itu sangat sering melihat. Jadi anak-anak kecil kelas 1, kelas 2 yang masih level pendidikan usia dini itu tidak diajari pelajaran. Baca tulis itu nanti kelas 3 mungkin ya. Berhitung itu kelas 3. Kelas 1, 2 itu apa? Laku. Salah satunya itu yang tadi saya bilang, tata cara naik bis. Ya. Rame-rame nih begini naik bis, gurunya jelaskan, kamu nanti cara ngelihat jadwal bisnya sini. Kita akan naik bis yang nomor sekian. Nanti kalau bis datang, kamu ambil tiket ini, terus kamu masuk, kamu duduk. Nanti cara bayarnya begini. Kalau mau tukar uang begini. Zaman dulu masih pakai cash kan? Ya. Tukar uangnya begini. Jadi itu pelajaran yang kelak sangat penting untuk menciptakan social order. Kenapa? Kalau misalnya ada, katakan kita di Indonesia ini enggak banyak sebetulnya orang enggak patuh tuh. Ada 10% aja yang enggak patuh, itu akan kacau kan? Ya kan? Nah, itu dia udah terbiasa tertib. Antri, caranya. Ada yang telat aja lama misalnya ngambil, itu kan jadi macet. Jadi jam. Ya. Nanti apalagi kalau udah di tempat yang high density kayak Tokyo itu. Ya. Itu kalau pagi di Shinjuku atau di Shinagawa itu arus manusia itu lebih ngeri daripada arus tsunami gitu loh. Kalau kita berada di titik yang salah, kita akan ketabrak orang. Nah, itu ditertibkan dari situ sejak kecil, ya. Kemudian apa yang sekarang menjadi satu konsep manajemen di perusahaan-perusahaan Jepang 5S itu. Seiri, Seito, Seiso, kemudian Seiketsu, Shitsuke. Seiri itu pilah barang yang dipakai dengan yang tidak pakai singkirkan. Kemudian ditata dan seterusnya. Yang namanya bahasa Seiri Seiton itu dari anak itu kelas 2, kelas 3 SD sudah tahu, habis pakai itu kembaliin gitu loh. Salah satu contohnya. Nah, mereka misalnya pelajaran olahraga nih. Standar sekolah Jepang tuh gede, halamannya luas, main bola di situ. Begitu selesai main bola, tadi kan dia berpasir tuh, habis itu ambulan pasirnya, mereka ratain. Makanya mudah bagi orang Jepang tuh ketika dia jadi supporter sepak bola,
habis nonton stadionnya dia bersihin. Iya, iya, iya. Karena itu tadi akhlak yang dibentuk dari proses pendidikan dari bawah. Nah, itu pertanyaan saya nih untuk masalah hal yang di pesantren ya. Gap kita ada di mana? Saya menduga gapnya tadi kegagalan kita membuat breakdown akhlak itu ke tingkat yang lebih implementatif, itu satu. Kedua, kegagalan kita mendidik orang untuk berperilaku. Dan yang ketiga mungkin kegagalan tauladannya. Saya pernah. Yang ketiga itu paling ini tuh paling kerasa gitu. Gini. Saya pernah diminta oleh satu universitas yang ada bau-bau Jepangnya lah, kebetulan didirikan oleh alumni kan. Kita ini mau bikin kekhasan. Ini kekhasan berkarakter Jepang. Disiplin monozukuri itu istilahnya manufacturing Jepang. Jadi nanti output kita itu akan bisa diterima di perusahaan Jepang. Saya bilang hal yang paling sederhana yang harus dilakukan, perkuliahan harus tepat waktu. Kalau saya dulu jadi dosen, jam 8 kuliah, jam 8 kurang 10 saya sudah berada di kelas nunggu mahasiswa. Jam 8 tuh betul-betul saya mulai kuliah. Kalau dosen yang banyak itu baru sampai tempat parkir, itu pun udah jam 8:05 gitu kan. Nah, saya bilang mahasiswa itu harus datang di kelas itu tepat waktu. Nah, artinya dosennya harus tepat waktu dulu. Ketika kiai, misalnya pengasuh pesantren, harus menetapkan itu tadi, harus bersih, harus apa. Dia dulu harus paripurna. Nah, itu pun mungkin kurang. Gitu, makanya saya akhirnya tuh pernah menulis buku judulnya, ya ini buku maksa-maksa lah ya, pikiran saya, Islam untuk Indonesia. Islam untuk Indonesia itu waktu itu ya karena ada konteks khilafah segala macam. Pertama untuk Indonesia itu kita tuh berislam untuk membangun Indonesia ini, bukan untuk menjadi negara bagiannya khilafah, gitu kan. Yang kedua dalam konteks fikih. Ya kan ada fikih ala Pakistan, ada fikih. Ya fikih kita ya pakai fikih Indonesia yang sudah dikembangkan oleh ulama-ulama Indonesia. Nah, yang ketiga, ini gagasan saya adalah Islam tuh punya nilai yang sangat banyak yang kalau kita implementasikan dengan benar itu akan membangun Indonesia yang hebat. Masalahnya kita banyak meninggalkan Islam. Tidak tepat waktu, mubazir, jorok. Ya kan? Itu semua value yang ada di Islam. Makanya kembali ke tadi. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang jalanin siapa? Toyota. Dia definisikan 7 ways, 7 kemubaziran. Tepat waktu. Toyota, just in time. Lah kita nggak jalanin. Kalau ditanya orang, adakah perintah untuk tepat waktu dalam ajaran Islam? Saya bilang ada. Aufu bil uqud. Jarang orang membahasnya dalam konteks itu. Terus terang taatilah kontrak. Ya atau akad kan. perjanjian. Ngerti nih mau akad nikah tok gitu. Iya. Seperti itu. Nah, itu Kang, kalau masalahnya kan kalau misalnya ada problem tadi yang Kang Hasan nyebut soal teladan ya. Ini masalahnya kan kalau di Jepang itu kan penanaman disiplin, pembentukan karakter lah ya. Melalui pendidikan itu mendapatkan konfirmasinya dari masyarakat. Betul. Jadi artinya kalau mereka nggak melakukan, kalau tidak mematuhi, tidak comply, itu ada konsekuensi. Sebelum konsekuensi sebenarnya udah terlihat aneh. Atau terlihat aneh gitu. Nah, kalau di Indonesia kan misalnya itu mau diterapkan dalam skala tertentu gitu ya. Tapi masyarakatnya tidak mendukung gitu. Karena misalnya orang tanpa comply aja ternyata bisa mendapatkan posisi-posisi atau kesempatan yang lebih besar misalnya. Akhirnya ngapain saya harus comply gitu. Jadi tidak ada insentif gitu. Ya, justru masyarakat kita itu sedang diarahkan untuk menjadi manusia berakhlak buruk. Sekarang Anda tertib. Ya, lampu merah nih. Lampu merah yang zebra cross. Kan saya berhenti. Nggak ada orang nyebrang, saya berhenti. Kenapa? Itu lampu merah, tapi di belakang diklakson. Ya kan? Atau ada itu loh, yang totet. Itu lagi kan. Totot wuk gitu kan. Iya, totot wuk ya. Kita tertib nih antri yang ikut jalur. Terus ada yang nyelinap. Kemudian yang nyelinap ini yang
justru dapat jalur kita harus lama. Artinya apa? Kita sedang memproses diri secara sosial menjadi manusia-manusia berakhlak buruk. Ya. Nah, tadi Mas Sahal bilang, gimana dong? Lah itu problemnya karena yang bertebaran di masyarakat ini adalah produk pendidikan yang rusak. Sesederhana gini, saya katakan Mas, 98% pengguna jalan raya kita itu orang yang tidak terdidik. Orang keberatan, kan mereka sekolah, bukan. Mereka tidak pernah dididik untuk berkendara dengan benar. Saya untuk dapatkan SIM di Jepang itu trainingnya setengah mati. Nah, artinya apa? Jalan raya itu adalah diisi oleh orang-orang tidak terdidik. Society kita diisi oleh orang yang terdidik, tidak terdidik. Dalam arti tidak dididik untuk membangun akhlak. Ya kan? Pesantrennya dididik pesantren yang jorok, sekolahnya nggak ngajarin antre. Saya waktu pertama kali pulang, anak saya masuk TK. Terus ada event, saya datang. Main-main anak ini rame-rame makan, buang sampah sembarangan. Saya panggil gurunya. Ini kenapa nggak ditaruhin tempat sampah? Oh iya Pak, ini ada Pak, cari kardus sembarangan, ini tempat sampahnya Pak. Jadi ini yang ngeri, pendidik kita tidak mengerti apa itu akhlakul karimah, boro-boro mau membuatkan jalur supaya anak-anak ini terdidik dalam iklim akhlakul karimah. Sesederhana aja Mas. Misalnya nih, wudhu. Ada nggak pesantren yang menetapkan untuk wudhu itu anak-anak itu antre? Begitu masuk masjid tuh sandal itu ditata. Mas, nyun sewu loh ya. Orang Jepang itu kalau kita masuk di ruangan gini, sandal itu nggak cuma dilepas, tapi diwale posisinya. Ngadap ke tempat, nanti kalau kita pas keluar langsung masuk kaki. Lah kita di masjid berantakan sandalnya. Nah, menurut saya justru karena anak-anak itu dididik dalam satu keluarga di pesantren itu kan satu keluarga besar, kiai itu bisa menjadikan hal-hal kecil seperti ini sebagai langkah awal untuk menciptakan akhlakul karimah. Asal definisinya diklirkan dulu. Derivasi dari konsep besar Al-Quran itu maupun hadis diderivasikan dalam hal-hal yang implementatif dan tentu saja disinkronkan dengan kemodernan. Ini paparannya Kang Hasan ini mengingatkan saya pada pernyataan Muhammad Abduh. Waduh, tokoh reformis Muslim ketika dia ke Eropa kan, kan ke Paris gitu kan, terus Abduh atau Tahtawi gitu dia bilang. Yang saya ingat sih Muhammad Abduh. Abad 19 kan. Kita menemukan Islam. Iya, saya nggak melihat orang Muslim tapi saya melihat Islam. Sementara kalau di Timur Tengah saya melihat Muslim tapi saya nggak melihat Islam. Iya, gitu. betul. Jadi bagaimana tadi itu akhlakul karimah itu ditanamkan, diwujudkan dalam bentuk yang betul-betul real. Gitu. Nah, tapi saya mau kembali ke soal kasus kita ini, soal Al-Khazini. Bangunan, Kan poin dari Kang Hasan ini kan tadi itu soal bahwa ini bentuk dari ketidak compliance. Tidak comply. Tidak comply. Dan itu sebenarnya harusnya yang diusut. Gitu ya. Siapapun, entah itu pesantren, entah itu masyarakat. Jadi harusnya semuanya kena gitu. Tidak diskriminatif gitu. Nah, masalahnya kan respon pemerintah. Nah, ini respon pemerintah kan juga ya tadi itu misalnya sampai sekarang memang ada katanya sih sudah tahap penyidikan gitu ya. Kalau penyidikan tuh enggak. Kalau penyidikan udah ada tersangkanya dong. Nah iya, enggak. Keterangan polisi sudah penyidikan. Udah ada. Cuma enggak jelas, enggak ada tindak lanjutnya. Terus kemudian yang kedua justru malah bukannya menyelesaikan masalah ini dari segi hukum, malah kemudian itu dikasih bantuan. Ada janji dibangun APBN dan Kiai Haji Khalil Nafis orang MUI itu menyatakan bahwa pesantren itu fakta, ada undang-undangnya, makanya wajar kalau dibantu oleh APBN gitu. Jadi ini gimana gitu respon pemerintah seperti itu? Pemerintah itu kita perlu lihat. Ya, sebagian adalah penganut tadi akhlakul karimah dalam pengertian yang berbeda. Ya kan?
Ya kemudian penganut mungkin paham takdir dalam pengertian yang berbeda. Sekali lagi saya bukan ahli agama, nggak mau masuk situ kan. Iya, iya, iya. Yang berikutnya adalah pemerintah itu isinya politikus. Iya. Politikus campur tikus gitu Iya. kan. Ya, pesantren ini adalah lumbung suara. Betul. Siapa berani keras-keras sama pesantren? Nggak akan dapat. Nah ini juga jadi catatan penting untuk para pemimpin pesantren. Kok ya mau gitu loh dijadikan apa namanya lumbung suara oleh partai-partai politik. Apalagi menteri yang relevan di sini kan Muhaimin Iskandar, Iya. gitu kan, PKB gitu, Iya. terus Saifullah Yusuf apa gitu ini yang fenomena yang jadi cerita dulu, saya tuh pernah ikut diskusi sama Pak Kunto Wijoyo sama Pak Amin Rais dulu. Waktu itu membahas bagaimana Golkar itu nggembosi P3 zaman dulu. Oke. Ya kan Zaman P3 Orde Baru kan ya? Awal Orde Baru. Awal Orde Baru. Tahun-tahun 70-an, 80-an lah. Nah, dulu kan P3 itu sangat kuat basisnya di pesantren, kami kemudian dikuasai Golkar. Nah, muncullah istilah Pak Kunto almarhum, itu Kiai Pompa Air gitu. Jadi kalau dikasih pompa air saja sudah mau mantuk-mantuk sama pemerintah, masjidnya dibangunkan oleh ini saja sudah. Jadi kepentingan itu ada. Nah, bagi saya sebagai pembayar pajak sebetulnya tidak masalah, saya ikhlas. Karena pesantren ini mengcover demikian banyak tugas pemerintah dalam bidang pendidikan. Ya. Ada berapa ratus ribu bahkan mungkin jutaan anak kita yang tidak tertampung oleh sekolah-sekolah yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan ya. Kemudian ya banyak kiai-kiai yang ya dermawan tadi kan mau menghabiskan harta dia untuk pendidikan anak ini, walaupun ada juga kiai yang banyak numpuk harta dari pendidikan itu kita nggak usah tutupin fakta itu kan. Ya kan? Bagi saya it's okay. Asal jalurnya tepat, ya itu tadi selesaikan dulu persoalan ini, persoalan kemudian hukumnya ya. Rapikan dulu soal standar-standar pesantren ini. Kan persoalannya gini, ini kebetulan momentum yang bagus saya pikir ya. Kita ini nggak cuma berhadapan dengan persoalan safety bangunan runtuh. Keselamatan anak di pesantren itu sekarang sudah jadi isu juga. Dibully oleh temannya. Kemarin ada yang sampai hancur mukanya kan. Mati. Ya. Dirogol oleh kiainya. Itu juga kalau kita cari di Google tuh kasusnya banyak sekali. Dirogol itu apa? Sexual harassment? Iya. Bahasa Melayunya kan. Dirogol. Dirundung. Perundungan seksual gitu. Iya. Ya. Artinya kalau mau bantu tuh bantu yang bener lah gitu loh. Jangan sampai bantu-bantu kosmetik, bantu-bantu pencitraan seperti ini. Kan ada undang-undang pesantren tadi kan? Ya, itu kan dua sisi mata uang, Mas. Oke, ngaku berada di bawah undang-undang. Berarti kan Anda harus comply dong. Dikasih duit oke. Tapi comply juga oke. Jadikan pemerintah itu jangan sebagai rujukan. Jangan cuma kalau pas butuh duitnya. Oh ini kan kita di bawah ada undang-undang dilindungi oleh negara. Tapi sama negara enggak mau patuh. Nah saya pikir hal-hal ini harus dibongkar di pesantren. Balik lagi. Ya, ini mau ngapain pesantren? Pesantren adanya mau apa? Kalau kita sepakat mau mendidik anak-anak berakhlakul karimah. Ayo kita buatkan set lengkapnya dengan practical guideline yang jelas. Saya pikir itu pesantren harus mengarah ke situ. Dan kalau diminta saya mau, Mas, ngewangi untuk mendetilkan soal-soal itu. Nah, itulah yang akan kalau kita bicara generasi muda Indonesia kemana-kemana itu, Mas, gini, kita bicara globalisasi. Ya, pinter anak nih. Komputer misalnya codingnya jago, kerja di Singapura, nggak bisa buang sampah dengan benar, masuk penjara dia di Singapura. Gimana mau jadi penduduk global kalau ahlaknya adalah ahlak lokal, ya istilahnya apa kebijakan lokal itu, local wisdom, buang sampah sembarangan masih boleh. Nah kita harus mentransformasi. Atau menganggap halal itu halal sepele. Ya, gitu. Kita harus mentransformasi gagasan-gagasan keislaman menjadi gagasan-gagasan yang aplikatif
yang tadi sesuai nomor 3 di buku saya tadi, kalau ini betul-betul kita jalankan, Islam tuh bakal dahsyat gitu loh. Bukan hanya dahsyat waktu demo doang gitu. Ya. 3 elemen tadi menarik tuh Kang. Ya. Dari bukunya Kang Hasan tuh. Jadi Islam ini untuk Indonesia, bukan khilafah, bukan gitu daulah Islamiyah. Jadi ada kepentingan untuk membangun Indonesia. Islam yang sudah disepakati termasuk oleh Kiai Wahid Hasyim, Kasman Singgodemejo dari Republik Indonesia ini. Betul. Yang kedua apa tadi? Fikihnya, yang sudah dikembangkan bertahun-tahun, ratusan tahun oleh ulama-ulama kita, bukan fikihnya yang dibawa langsung dari Saudi. Kontekstualisasi lah gitu ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penghidupan value-value Islam yang dipraktikkan untuk membangun Indonesia. Jadi manusia yang tepat waktu, jadi manusia yang bersih, yang taat pada akad-akadnya, yang comply. Nah itu poin terakhir itu menarik itu. Taat kepada akad-akad, taat kepada aturan-aturan. Dan itu kan salah satu esensi utama dari compliance kan sebenarnya. Aku naik trending Mas, selalu tak cerita nih ini. Kan orang-orang tanya, Pak Hasan kerja di perusahaan Jepang, nggak stres ya sama orang Jepang. Kenapa? Orang Jepang itu kan kalau telat 1 menit aja nggak boleh, dimarahin. Lah terus tak tanya, sampean puasa nggak? Puasa. Lah boleh nggak sahur itu telat 1 menit? Itu yang saya bilang. Dalam ibadah itu sering kita luput pada persoalan pembangunan akhlaknya. Puasa itu ngajarkan kita untuk jujur, iya. Ngajarkan kita untuk punya integritas, iya. Tapi ini yang jarang diungkap orang. Puasa itu ngajar kita untuk tepat waktu. Lah kita ketemu sama orang jam 10, ya. Kita 10:30 baru datang, dia juga telat 10:30. Buat aku, dalam pandangan akidah versi aku, itu dua-duanya udah dosa. Sama-sama mengabaikan janji. Tapi kalau dalam pengertian orang-orang akan sama-sama ridho. Selesai gitu loh. Kita tidak ridho antara dua orang ini, tapi comply kita pada aturan itu. Nah, soal ridho ini juga menarik kalau kita kaitkan kembali ke sini ya. Ini kan masalahnya kan dari pihak orang tua korban pun kan juga ridho. Mereka memang sedih berduka karena anaknya ada yang meninggal, ada yang luka, tapi mereka kan sama sekali nggak terpikir untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Bahkan ketika dikasih uang santunan itu dikembalikan gitu. Kalau dikembalikan tuh saya setuju. Enggak, tapi alasannya yang menarik. Udah pasti masuk surga anakku. Iya, jadi kalau diambil itu kesannya tuh anaknya nanti yang kena kecelakaan itu terhalang masuk surga. Terhambat ininya. Harusnya kan dia menjadi kan meninggalnya syahid itu kan. Langsung jalur ekspres kan masuk surga. Tapi karena dikasih uang kesantunan itu, kemudian akhirnya dihisap seperti yang lain-lain. Seperti yang lain-lain gitu. Jadi ada semacam mindset yang bekerja di sini yang membuat kemudian compliance itu enggak terrealisir gitu. Nah, makanya tadi kalau aku sih lagi-lagi itu wilayah yang aku nggak berani masuk lah. Ya, wilayah iman itu ya, wilayah akidah. Tapi persoalannya kita sebagai manusia kan harus berpikir yang paling dihargai Allah itu adalah nyawa manusia. Iya kan? Yes. Salah satu tujuan dari syariah itu adalah hifdzun nafs. Ya. Utama. Ya. Yaitu satu orang terbunuh melindungi itu nyawa. Tidak bisa digantikan dengan situ loh. Artinya Islam itu buat saya adalah choosing the correct dalil. Kalau kita tempatkan dalil pada posisi yang salah, maka ya itu tadi akan mudah dimanipulatif. Allah menghargai jiwa manusia. Dan ketika kita menuntut itu, kita nggak dendam. Nggak nyari imbalan materi. Anak kita tetap berhak masuk surga. Misalnya kalau diyakini seperti itu. Tapi untuk mencegah agar jangan ada lagi hamba Allah yang meninggal dengan cara seperti itu. Iya toh. Balik lagi ke tujuan. Bapak dulu masukkan anak ke pesantren mau apa? Mau mati syahid? Kan enggak. Mau dibentuk supaya anaknya berakhlakul karimah. Berharap suatu saat anak itu lulus sebagai anak yang berakhlakul karimah. Gitu loh. Jadi
poin yang juga sangat penting dalam kajian Islam itu applying the correct principle itu, ya, applying the correct dalil. Ya. Karena kalau enggak nanti bisa seenaknya sendiri ngambil, akhirnya dalil yang itu cocok, dalil yang cocok dengan kepentingannya. Aku diajarin dulu belajar dari tulisannya Gus Mus, ya, dalil dengan dalih, itu mengkacek satu huruf. Iya. Sebetulnya dia tuh sedang berdalih, karena dalil ini kalau sampai lah yang tahu, dalil itu kan untuk menegakkan kebenaran. Aksioma, ada aksioma. Iya kan? Ya. Bukan membenarkan yang tidak benar. Ya. Sementara kalau dalih itu excuse, ngeles. Gitu iya, kan? ngeles. Nah, makanya menurut saya ini tetap harus dikoreksi, dan harapan saya bukan cuma di Al-Khazini tadi, karena kasus pesantren itu sangat banyak, ya. Nah, termasuk tadi, kalau mau yuklah kita sama-sama reformasi pesantren itu, ya ada banyak hal Mas sebetulnya. Islam itu supaya tadi comply dengan environment. Ya. Contoh sederhana lagi soal standar kebersihan. Nah, kalau kita buka buku fikih itu kan, gimana sih standar istinja itu, disiram pakai air sudah beres. Ya diubah dong gitu loh. Ya kan? Standar sekarang harus pakai sabun, pakai hand sanitizer. Berubah dong standar kebersihannya. Ya kan? Kemudian standar relasi antara kiai dengan santri. Ya kan? Zaman dulu ya namanya ini kan cantrik ya. Kalau nggak salah santri itu udah dari cantrik kan. Betul. Ya, kayak inilah kalau dalam cerita-cerita itu kayak orang mau belajar silat kepada guru, kan itu dia rela diapain aja gitu kan oleh guru silatnya. Di Jepang juga begitu. Di Jepang itu shokunin itu yang pakarnya. Ya, tapi ini dalam hubungan kerja ya. Deshi namanya, cantriknya. Nah, sekarang kan ada undang-undang perlindungan anak. Kita bayangkan aku misalnya ngambil anak orang, tak pekerjakan di bisnisku, di usahaku. Anak di bawah umur kita sudah kena sanksi hukum. Nah, kiai tadi misalnya, kemarin kabarnya nih ada kasus yang dihukum tuh suruh ngaduk semen. Istilahnya roan, ya kan? Ngaduk semen. Nah, dalam konteks undang-undang modern, apakah itu masih dibolehkan? Undang-undang perlindungan anak, undang-undang tenaga kerja. Kiai comply dong dengan yang begini-begini. Bahwa ada, ini metode zaman dulu. Loh, metode zaman dulu itu berubah. Metode pendidikan dari zaman Nabi pun sampai sekarang itu kan berubah. Ya harus mau berubah dong gitu, untuk melihat itu. Makanya menurut saya ya pesantren juga harus mengevaluasi hal-hal semacam itu. Tidak lantas serta-merta, yang namanya pesantren itu punya kiai, ya terus kiai menjadi hampir absolut di situ, gitu loh. Dan ini bukan hanya soal bahwa itu misalnya berpotensi tadi itu melanggar undang-undang yang berlaku, tapi juga membahayakan anak dan membahayakan hasil bangunannya. Betul. Kan? Hasil bangunannya ini kan idza wusidal amru ila ghairi ahli itu loh. Apabila persoalan diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya yang terjadi tunggulah kehancurannya gitu. Masa bangun ngecor gitu santri dilibatkan gitu. Sebenarnya kan ini penyalahgunaan juga kalau memang ini yang terjadi ya terhadap konsep kerja itu kan istilahnya kalau di pesantren itu roan. Roan itu sebenarnya yang saya tahu ya, kan saya juga lama di pesantren gitu. Itu kan sebenarnya upaya untuk kiai itu mendorong santrinya itu kerja bakti. Kerja bakti bersihin lingkungannya, Kalau bersih-bersih itu kan ya itu tidak perlu keahlian. Sementara kalau konstruksi sudah beda. Konstruksi beda lagi. Jadi nggak bisa dipakai menghukum santri dengan ikut ngecor gitu, bahaya banget itu gitu. Sama ada satu hal. Ini sedikit geser ke parenting. Saya ngajarin orang-orang untuk melatih anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Cuci piring atau apa. Tapi saya kasih guideline begini, Mas. Jangan menyuruh anak melakukan satu pekerjaan yang Anda sedang enggan melakukannya. Itu akhlak. Jadi aku nyuruh anakku waktu mereka masih kecil-kecil ya, itu memang melatih dia untuk melakukan itu. Seringkali aku melakukannya bersama dia.
Bukan karena aku lagi pengen nonton TV, aku Iya. malah kamu cuci dong itu. Enggak. Di situ kesalahannya. Artinya apa? Jangan, kalau aku sih lebih tepat ya, jangan jadikan itu sebagai sarana hukuman. Karena kalau sarana hukuman itu kan artinya aspek pendidikannya itu enggak tepat. Kamu tidak dilatih untuk bertanggung jawab, tapi kamu dilatih untuk jadi napi. Narapidana kan, kamu salah, artinya itu pekerjaan yang kamu sebenarnya nggak pengen lakukan. Padahal kita kan menginginkan dia mencintai pekerjaan itu dengan rasa tanggung jawab. Nah, hal-hal seperti ini yang menurutku lagi-lagi melatih akhlakul karimah itu membutuhkan kejujuran kita dulu tentang akhlak itu apa. Termasuk yang jujur tadi, ketika kita sedikit aja ada niat dari Pak Kiai itu misalnya untuk menghemat kos dengan tadi menghukum, urusan pendidikannya sudah selesai. Iya kan? Ya. Itu sudah proses, muncullah dalih, bukan dalil. Itu menyalahi esensi dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Betul. Apalagi kemudian kan ada efek-efek lainnya. Iya, terus juga itu loh, kan ada berita yang mengatakan bahwa salah satu yang ringsek itu adalah mobil Mercy-nya Kiai. Wah, itu saya nggak tahu lah itu. Jadi waduh, ini kemudian rame. Nah, tapi juga ini menarik, Kang. Bukan menarik ya, itu yang bikin sedih itu adalah bahwa kasus Al-Khazini ini, cara mereka menanggapi ya pengasuhnya, terus cara pemerintah merespon, itu kemudian membuat banyak kalangan dari di luar pesantren itu juga sinis gitu ya, terhadap pesantren. Kok begitu gitu. Itu jadi kayak kemudian memberikan image yang jelek gitu terhadap bagaimana pesantren merespon atau para pengasuhnya merespon peristiwa itu gitu. Jadi ini bad publication sebenarnya buat pesantren. Bahkan begini. Sebetulnya Islam tuh kayak apa sih? Yang menjadi value tertinggi dalam Islam itu apa? Bagaimana Islam menghargai jiwa manusia? Bagaimana Islam berinteraksi dengan negara? Itu kan semua dinilai. Dinilai baik oleh orang-orang di luar Islam maupun di internal Islam sendiri. Betul. Iya kan? Ya, kita harus pahami, Mas, bahwa orang-orang Islam sendiri pun pada setiap saat itu memilih value. Antara dia memilih value yang berdasarkan Islam dengan kesadaran dia, atau dia memilih value yang lain. Makanya sekarang kita sedang membangun Islam yang seperti apa? Bahkan memilih value yang lain yang dengan dia kemudian menafsirkan kembali pemahaman-pemahaman konvensional tentang dalam ajaran Islam, misalnya soal takdir. Takdir itu kan kalau pengertian yang konvensional itu kan ya udahlah semuanya diserahkan pada Allah. Jadi kayaknya malah Allah yang dibawa-bawa gitu kan. Padahal kalau kita lihat pengertian konsep takdir yang dalam pemahaman rasional, penafsiran rasional terhadap takdir itu kan ya takdir itu artinya mengikuti ketentuan. Dalam hal ini misalnya mengikuti sunatullah, mengikuti hukum alam, hukum yang berlaku di alam semesta ini, itu juga mengikuti takdir gitu. Jadi kalau bikin konstruksi tidak sesuai dengan aturan sains gitu ya, dengan kaidah-kaidah sains, ya itu takdirnya ya roboh gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak mengikuti takdir menurut paham ini menyalahi takdir sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang sempat kemarin saya catat itu, pesantren itu mau mendidik, tadi kan kalau soal akhlak udah jelas lah, clear ya. Mau mendidik manusia dengan kompetensi apa? Sekarang kita masuk kompetensi. Itu. Ya kan? Pertanyaan menarik, cukup banyak orang tua berharap satu paket komplit. Rajin sholat, ilmu agamanya mantap, tapi ilmu duniawi juga mantap. Aku pertanyakan, otaknya poyo sanggup? Iya kan? Ya, secara fakta otak, kemudian secara waktu, termasuk berapa banyak yang harus dihabiskan oleh anak itu untuk belajar. Ingat loh ya, tadi anak pada masa pertumbuhan, dia butuh bermain, dia butuh berinteraksi, dia butuh macam-macam.
Ya, mau paket komplit itu saya kira hanya manusia super yang sanggup. Saya dulu di Madrasah Sanawiyah bukan pesantren. Itu 60% itu materinya agama, 40% materinya pendidikan umum. Secara fakta kami susah berkompetisi dengan alumni sekolah umum. Ya. Karena porsinya sudah sedikit. Nah, tapi sekarang ada cukup banyak pesantren yang masih mempromosikan, enggak kita yang umum juga kuat kok. Nah, saya dapat fakta kecil lah. Ya. Ini mungkin tidak mewakili. Ada teman saya masuk pondok modern dengan harapan itu tadi, tapi ternyata apa? Pelajaran fisika, kimia, matematik itu cuma dikasih 1 tahun. Dari 3 tahun yang harusnya ada. Sehingga dia harus mengajari anaknya sendiri untuk bisa masuk ke universitas. Ya, kalau aku, ya kalau memang pesantren itu mau, oke, ini anak-anak memang diarahkan untuk ke sekolah umum ketika dia pendidikan tinggi. Ya sudah, ngajinya tuh nggak usah banyak-banyak ngaji-ngaji kitab, tapi mungkin lebih ke ilmu alat ya, bahasa Arabnya. Kalau bahasa kan relatif lebih sederhana kan, bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya, kemudian ilmu-ilmu dasar yang cukup untuk jadi bekal dia. Ya, sebetulnya buat saya itu juga lucu ketika ada manusia muslim dewasa. Nih, tapi ketika ngelayat, nggak berani sholat jenazah. Karena nggak tahu caranya. Bahkan saya pernah ke masjid itu, nggak berani orang tuh tampil memberi khutbah. Loh khatibnya nggak ada kipiye tolah-toleh. Buat saya, kalau menjadi muslim, setiap orang harus bisa jadi imam sholat, bisa berkhutbah. Lah khutbah emang ittaqullaha haqqa tuqatih selesai toh. Nggak usah banyak-banyak, rukunnya juga udah jelas. Tapi tidak banyak orang yang praktikal bisa seperti itu. Nah, menurut aku tuh pendidikan agama ya cukup di situ. Ya, dia bisa ketika nanti bapaknya meninggal dia bisa mengimami untuk sholat jenazah. Bahkan mungkin memandikan jenazahnya bisa. Tapi berdebat soal menurut mazhab ini begini, mazhab itu perlu, tapi itu yang mau spesialisasi dalam bidang itu. Iya, makanya kalau yang memang mau arahnya ke situ, kan mau ke Mesir kemana, masuknya situ. Betul, tapi kan kalau, ada ini Kang, ada konsep Ma'had Ali, pesantren tinggi. Pesantren tinggi itu pesantren yang memang pendidikannya itu diarahkan untuk spesialisasi dalam bidang kajian agama. Kajian agama. Iya, jadi memang disitulah terjadi perdebatan tentang yang sangat scholarly ya, sangat akademis gitu tentang kajian atau khazanah pemikiran Islam. Ya, tapi kan di situ nggak perlu diajarin fisika, kimia, matematik yang rendah. Memang spesialisasinya di situ. Gitu. Makanya. Dan biasanya ini memang levelnya level universitas. Jadi artinya sudah SMA ke atas gitu. Sementara kalau yang tadi disebutkan Kang Hasan itu kan pesantren ini mau kemana? Ini kan pesantren secara umum ya. Biasanya yang usia-usia pertumbuhan itu. Dan itu yang menurut Kang Hasan obsesi atau ambisi yang pengen menjangkau, mencapai semua di cover. Justru malah jangan-jangan malah nggak bisa dapat semua gitu ya. Anaknya mungkin stres karena beban pelajaran terlalu banyak. Nah, ini pun saya pikir perlu dikaji ya. Kalau memang mau diarahkan untuk jadi yang ini tadi ya, apalagi kalau kita bicara STEM sekarang kan spesifik itu. Ya kalau masih sosial kayak Cak Nur dulu keluar dari Gontor masuk YIN ya itu masih nyambung lah kan segala sesuatu. Tapi kalau STEM itu ya sama kitab tuh agak jauh. Makanya ngaji kitabnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia menjadi seorang muslim, menjalankan ibadah, tahu mana halal haram, ya kan nggak usah sampai ndaki ngaji antar mazhab kemudian belajar ilmu kalam segala macam. Nggak semua santri diarahkan ke sana gitu ya. Jadi makanya pesantren pun kita harus rebranding lah. Ini pesantren yang ke sini jelas definisinya, ini pesantren yang ke sini jelas definisinya. Perangkat kompeten. Nah, ini juga aku mungkin pengen tanya juga. Pendidikan itu kan menetapkan perangkat kompetensi. Nah, pesantren itu tertulis nggak perangkat kompetensi yang mau dibangun, ya kan? Jangan-jangan nanti yang bagian top levelnya itu bagus, yang bawahnya nggak ngerti apa-apa, misalnya.
Ya, itu yang ya artinya banyak hal yang kita harus bicarakan dalam pengertian kalau aku kembali lagi, pesantren itu aset. Ya, hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah untuk pendidikan itu banyak di-cover oleh Ya. pesantren, cuman ya konten itu harus harus lebih dipertajam Ya, gitu. ya, ya. Penekanan ya tadi tujuannya tuh mau kemana gitu ya. Iya, jadi bagaimana dari kasus Al-Khazini ini, jadi saya ingin closing remarks Summarize ya. dari Kang Ya, Hasan. pertama tadi kembalikan lagi. Kita mau mendidik manusia yang seperti apa? Oke. Ya kan? Kalau pengertian saya tadi akhlakul karimah itu adalah manusia yang comply dengan berbagai jenis aturan. Baik aturan sifatnya aturan yang ditetapkan dalam dalil-dalil fikih maupun aturan turunan yang merupakan aturan-aturan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu dulu. Ya. Jadi dengan begitu maka seorang kiai pun harus menempatkan diri dia, ya konsep dia harus menjadi suri tauladan untuk akhlakul karimah dalam pengertian yang lebih luas ini tadi. Ya. Khususnya untuk wilayah-wilayah, ada banyak wilayah yang kiai-kiai ini masih asing malahan gitu kan. Safety management ini kan asing buat kiai. Iya kan? Nah, yang kedua ya perlindungan terhadap anak-anak. Itu harus menjadi nomor satu. Ya, setelah tujuan pesantren, perlindungan terhadap anak-anak bahwa dia aman dan sanitize ya, hygiene. Ya, enggak cuman aman pesantrennya enggak ambruk, enggak apa-apa. Tapi ventilasinya buruk, humidity-nya buruk. Atau ya kan? untuk Airnya tempat jelek wudhu, gitu kan. Ya. Nah, kemudian ya setelah itu ya tadi proteksi dari sesama manusia. Ini harus dipertegas. Dari kiainya yang kiai su kan ada kan? Ya, ulama usu ya. Kiai su ada, dari kiai su ini anak-anak kita harus diproteksi. Kemudian interaksi antar mereka juga harus diproteksi. Zaman dulu nyun sewu orang berpikir pelecehan seksual itu terjadi beda jenis. Sekarang sesama jenis pun bisa jadi pelecehan seksual. Ya. Kalau misalnya dia tidur dengan teman sekamar, kemudian tanpa disadari sesama laki-laki melakukan pelecehan seksual, itu kan berbahaya. Ya, perlindungan itu. Yang terakhir adalah kepastian tujuan yang di level mikro. Kalau tadi memang mau dikombinasi antara pendidikan agama, pembentukan akhlak dengan hal-hal yang sifatnya general umum, ya silakan dipertegas. Jangan ditumpuk semua mau dijejalin ke anak. Nah, di sisi lain kalau memang mau mendidik orang-orang untuk menjadi ahli agama, menjadi dai dan sebagainya, ini pun porsinya berbeda. Ya kan? Tapi semua ini harus tercover dalam satu konsep kita tuh comply. Nah, di akhir sebetulnya saya tuh pengen mungkin dari NU misalnya, yang paling banyak punya pesantren, menegaskan karakter Muslim Indonesia modern itu kayak apa sih? Ya, termasuk soal compliance tadi, soal integritas. Kemarin loh, hakim itu mau bangun kantor PWNU itu kok pakai duit korupsi terus dibalik ke. It doesn't make sense gitu loh. Nah, karakter yang ingin kita bangun di dalam tubuh NU itu dan seluruh Indonesia itu seperti apa sih? Kita tegaskan ulang lah menurut saya bahwa hal-hal seperti ini tindakan-tindakan yang tidak patut, NU itu harus menegaskan ini, Mas. Kami dulu di perusahaan sangat tegas anti korupsi, anti bribery. Bagaimana NU itu membuat satu ketegasan khitah NU sebagai lembaga anti korupsi. Ya, dengan segala macam tambang lah inilah segala macam. Ditegaskan pemisahan yang tegas antara yang halal, yang haram, yang batil dengan yang ma'ruf itu ditegaskan proses-prosesnya. Karena itu bahkan di perusahaan itu
membutuhkan demikian banyak penjabaran teknis, Mas. Ya, sampai nih contoh cerita, aku makan ditraktir customer nih, itu dibatasi, kamu hanya boleh makan sampai sekian. Sekali makan maksimal sekian. Itu ada. Di NU itu ada nggak? Misalnya orang ngasih bisyarah. Ya lah. Bagaimana memilah itu untuk kepentingan pribadi kiai dengan untuk kepentingan pesantren. Di NU ada, tapi memang modelnya itu adalah teladan-teladan yang sekarang makin jarang. Misalnya ya itu sangat terkenal nih, Kiai Haji Sahal Mahfud, Mbah Sahal. Ya. Yang dulu Rois Am itu kan sangat terkenal, sangat hati-hati dalam perkara uang. Yeah. Jadi bahkan ketika beliau misalnya diundang oleh PBNU nih, acara, entah itu mungkin Munas atau apa begitu, Mbah Sahal itu nginep pakai uangnya sendiri, karena dia nggak mau pakai uang organisasi. Yeah. Itu kan tingkat kehati-hatiannya itu kayak kalau kisah di dalam sejarah Islam itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang ketika dia bekerja sebagai jam kerja sebagai khalifah, itu dia kan pakai lampu istana. Tapi ketika dia pakai sendiri, lampu istananya dimatiin. Dia pakai lampunya sendiri. Nah, ini kan teladan-teladan ya. Yang di NU tuh sebenarnya cukup banyak. Gus Dur misalnya juga kan teladan terhadap bagaimana kaitannya dengan uang kepemimpinan juga kepemimpinan dan juga nggak kemaruk gitu. Nah, itu kan tadi sekarang kelihatannya agak declining. Gitu. Kalau di perusahaan itu jadi problem. Ketika attitude itu tidak standardized. Itu loh. Attitude itu ya kalau kebetulan orangnya soleh, baguslah culture perusahaan. No way. Perusahaan itu harus standardized attitude. Inilah kerjaan saya, bikin standar-standar sampai di lapangan itu. Orang caranya noleh, cara jalan pun kita atur. Supaya attitude-nya standaris, tapi itu kemudian kan untuk produktif. Dan juga untuk integritas. Nah tadi sama ceritanya. Nek Kiai Sahal pergi ke NU itu pergi ngamal. Iya toh. Kayak samalah dengan Kiai Ahmad Dahlan. Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan hidup dari Muhammad. Tapi faktanya sekarang berapa banyak orang aktivis Muhammadiyah itu yang numpang hidup di Muhammadiyah misalnya. Nah sama, berapa banyak orang PCNU itu pergi muswil atau muktamar ke Jakarta, sisan shopping. Lah kan seperti itu. Nah, pegawai negeri kan juga problemnya begitu. Betul. Pergi perjalanan dinas, terus mampir pergi ke tempat wisata. Bahkan nanti perjalanan dinasnya dibuat pendek, sisanya ada perjalanan wisatanya. Nah ini kan tadi persoalan integritas yang menurut saya harus standardized. Ya dari mulai mungkin orang kiai-kiai itu membuatkan fatwa sampai ada petunjuk teknis tentang integritas. Nah, ini kami di perusahaan, perusahaan-perusahaan modern itu sangat mementingkan compliance ini. Ya termasuk khususnya ketika kita terima bantuan dari pemerintah nih. Menurut saya perlu ada ketegasan. Imbalan politiknya apa? Terima hibah. Loh, alasan maaf loh. Kok kayaknya terima duit dari pemerintah tuh seneng gitu kan? Ya dah. Tapi kan kita sebetulnya harus bertanya. Ya. Kalau saya nggak salah bahasanya Umar, min aina laka hadza? Iya. Ya dah. Ini dari mana? Konsekuensinya saya terima ini apa? Pemimpin-pemimpin agama itu harus menjauhkan duit-duit pemerintah itu, walaupun kita butuh, tapi harus betul-betul menjaga supaya pemerintah itu tidak menjadikan lembaga-lembaga agama itu tempat cuci duit dia, gitu loh. Nah hal-hal seperti ini, yuklah digaungkan di dalam berbagai kajian di NU khususnya ya. Mulai tadi dari definisi akhlakul karimah, Islam untuk Indonesia tadi, kemudian gimana konsep-konsep modern ini bisa implemented dalam tradisi NU. Nah ini kayaknya poin yang menurut saya penting untuk kita highlight ya, kita garis bawahi soal tentang bagaimana compliance itu termanifestasi. Betul. Dalam proses, dalam ada semacam supaya tidak terjadi gap gitu antara konsep-konsep abstrak
Betul. konsep-konsep bahwa Islam itu menghargai Ini dan itu. tapi dalam kenyataannya ternyata kok terjadi jurang yang tajam gitu. Kenyataannya kok nggak seperti itu. Ya. Nah, itu bagaimana menerjemahkan compliance itu dalam bukan juklak ya, tapi dalam konsep yang lebih dalam perilaku harian, dalam breakdown dan juga di breakdown itu loh kan. Iya. Nah, itu gimana itu tantangannya itu? Ya itu tadi standarnya harus ada. Jadi saya sekarang kalau masuk ke perusahaan, saya tadinya banyak ngasih training, saya udah nggak mau, nggak ada gunanya. Standar perusahaanmu beresin dulu. Sampai misalnya si A ini harus melakukan apa. Ketika kasus ini dia harus melakukan apa. Kita harus detail di situ. Karena manusia itu udah ada aturannya pun dilanggar. Apalagi dia suruh diminta berfatwa pada dirinya sendiri tidak jalan. Ya, tadi cerita Kiai Sahal. Ya, Kiai Sahal Mahfudz. Ya, alhamdulillah saya juga dulu berkesempatan untuk berinteraksi dengan beliau selagi masih hidup. Tapi kan itu sudah jadi manusia yang langka. Manusia yang sekarang tercemari oleh berbagai kebutuhan materi yang kemudian menggeser tadi. Membuat dalih menjadi dalil. Nah, ini yang harus kita geser ulang. Kerja NU itu sangat besar gitu loh. Gitu sih. Ya, oke. Terima kasih Kang Hasan atas obrolannya. Dan saya kira ini menarik karena kita menaruh masalahnya dalam lanskap yang lebih besar gitu ya. Jadi ini supaya tidak melulu soal peristiwa itu saja, tapi bagaimana kita melihat duduk perkaranya secara lebih luas. Oke, terima kasih Kang Hasan. Pemirsa, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di Seruput Kopi episode berikutnya.